Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama saya Miss Eja. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Teman-teman saksikan dengan seksama ya. Nah, sebelumnya teman-teman coba perhatikan video ini. Di sini terdapat dua video. Yang pertama adalah video kembang api, di mana kembang api termasuk ke dalam reaksi cepat. Sedangkan video yang kedua adalah gambar besi berkarat, di mana besi berkarat termasuk ke dalam reaksi lambat. Setelah teman-teman melihat kedua video tadi, apakah teman-teman tahu maksud kedua video tersebut? Ternyata kedua video tersebut adalah fenomena dari laju reaksi. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu laju reaksi? Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Di sini terdapat suatu reaksi R menghasilkan P. Laju reaksi ini dapat dirumuskan VA sama dengan negatif delta konsentrasi R per delta T atau VB sama dengan positif delta konsentrasi P per delta T, di mana VA merupakan laju pengurangan konsentrasi per reaksi R tiap satuan waktu, sedangkan VB adalah laju penambahan konsentrasi produk P tiap satuan waktu. Tanda positif atau negatif di sini menunjukkan laju pengurangan konsentrasi untuk tanda negatif, sedangkan laju penambahan konsentrasi itu ditandai dengan positif. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Contohnya di sini terdapat reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. K itu merupakan tetapan laju reaksi, X merupakan order reaksi terhadap A, sedangkan Y merupakan order reaksi terhadap B. Baik, kita akan lanjut ke order reaksi. Order reaksi itu adalah jumlah bilangan pangkat konsentrasi per reaksi, di mana order reaksi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada order 1, yang kedua order 2, dan yang ketiga order 3. Nah, agar teman-teman bisa lebih memahami jenis-jenis order tadi, teman-teman bisa memperhatikan gambar dari grafik-grafik ini, di mana grafik ordinal itu memiliki persamaan laju reaksi V sama dengan K. Sedangkan pada order 1 memiliki persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1. Yang terakhir order 3 memiliki persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak partikelnya. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga semakin tinggi pula laju reaksinya. Coba teman-teman perhatikan video ilustrasi ini. Pada konsentrasi rendah, tumbukan antar partikelnya itu lebih sedikit, sedangkan pada konsentrasi tinggi, karena partikelnya lebih banyak, maka tumbukannya juga lebih besar. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Dengan menggunakan teori tumbukan, dapat dijelaskan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi, sehingga laju reaksinya makin cepat. Coba perhatikan gambar ilustrasi ini, terdapat satu luas permukaan kubus. Jika dipotong menjadi 8, luas permukaannya menjadi lebih banyak.
dan sisi-sisi dari kubusnya menjadi lebih kecil. Faktor yang selanjutnya adalah suhu. Menaikkan suhu akan memperbesar energi potensial, sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi. Dengan menaikkan temperatur atau suhu, maka kecepatan gerak partikel menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Teman-teman, coba perhatikan ilustrasi ini. Pada suhu rendah, gerakan partikel atau tumbukannya sedikit atau kecil, sedangkan pada suhu tinggi, tumbukan terjadinya itu lebih banyak dan lebih besar, sehingga menghasilkan laju reaksi yang semakin besar juga. Faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi, namun akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama saat reaksi telah selesai. Katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Coba teman-teman perhatikan grafik yang ada pada gambar. Pada gambar grafik reaksi tanpa katalis, EA atau energi aktivasinya itu lebih besar, sedangkan reaksi dengan katalis, energi aktivasinya itu lebih sedikit, sehingga laju reaksinya semakin besar. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuat kalian lebih paham. Sampai jumpa di pembelajaran seru selanjutnya. Tetap semangat belajar ya!